Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk memenuhi tugas akhir, yaitu evaluasi akhir semester untuk mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Bu Ratna Dwi Jayanti SEMM. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Dimulai dari saya, nama saya Leli Izzatul Mufarokah dengan NIM 1962075, dan ada rekan saya Anissa Fitri Ramadhani dengan NIM 1962127, dan ada Senole Mantoro dengan NIM 2062105, dan terakhir ada Heimi Rakasiwi dengan NIM 2062143. Untuk agenda pembahasan materi ini ada 4 sub. Yang pertama adalah pengertian dari lingkungan internal atau internal assessment. Yang kedua adalah pengertian lingkungan internal dalam lingkup perusahaan. Yang ketiga ada kekuatan serta kelemahan. Yang keempat ada matriks effect. Baik, pembahasan pertama mengenai pengertian dari lingkungan internal itu sendiri. Apa sih lingkungan internal itu? Lingkungan internal adalah berbagai hal atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari, organisasi atau perusahaan tersebut, dan dapat mempengaruhi langsung terhadap setiap program kebijakan hingga inti dari organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Ramadhani dengan NIM 1962127. Saya akan menjelaskan tentang analisis internal perusahaan yang merupakan lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan tersebut. Perusahaan merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk market posisi tertentu. Tujuan analisis lingkungan internal adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Saya, Senole Mantoro, NIM saya 2062105. Di sini saya akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan manajemen pada internal perusahaan itu sendiri. Manajemen harus dapat memanfaatkan kekuatan internal secara maksimal demi mendukung keunggulan kompetitif perusahaan yang efektif. Kekuatan dapat berasal dari sumber daya manusia yang unik dan kompetitif, dan hal itu juga dapat dibuktikan dalam strategi pemasarannya atau strategi pendukung manajemen itu sendiri. Demikian juga, identifikasi kelemahan juga sama pentingnya dengan identifikasi kekuatan. Manajemen perlu meminimalisir dampaknya terhadap kesuksesan bisnis agar nanti hasilnya dapat berdampak positif dan akan menjauhkan dampak negatif dari hasil yang dapat diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, lingkungan internal adalah lingkungan dalam perusahaan, sehingga yang perlu diidentifikasi ialah kekuatan dan kelemahan yang meliputi: pertama, ada relationship among the functional aspects of business. Jadi kita harus membangun relationship yang baik. Dan yang kedua ada manajemen yang tadi kita sebutkan, yaitu tentang manajemen harus kuat karena akan menghasilkan dampak positif. Yang ketiga ada marketing, tentang pemasarannya dan gimana kita mengatur strategi marketing itu sendiri. Yang keempat ada finance dan accounting, cara mengatur tentunya dengan cara mengatur keuangan kita. Yang kelima adalah production dan operation, bagaimana kita memproduksi dan mengoperasikan hal-hal kecil itu. Yang keenam ada research and development, jadi R&D ini sangat berguna bagi perusahaan. Yang ketujuh ada computer information system, yang tentunya ini sebagai informasi harus valid karena informasi ini akan berdampak bagi perusahaan dan bagi strategi internal perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah human resources, yang artinya akan mengandalkan sebuah SDM dari perusahaan atau internal perusahaan itu. Saya Heimi Rakasiwi akan menjelaskan tentang matriks effect. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal telah diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya yang berjudul Strategic Management.
Kedua alat ini digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Informasi akan diringkas, dievaluasi, dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut seperti membangun analisis SWOT atau IE. Meskipun alat ini cukup sederhana, namun matriks mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya adalah matriks IV digunakan untuk mencari kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai faktor internal utama dalam evaluasi, yang biasanya terdiri dari kolom bobot, rating, dan kolom total nilai. Kolom total nilai merupakan hasil dari perkalian bobot dan rating. Baik, selanjutnya mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam suatu perusahaan. Analisis ini didasari pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dikutip dari Rangkuti 2006. Jadi intinya analisis ini didasari pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif dan efisien akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta dapat meminimalkan kelemahan dan ancamannya dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, berikut tadi merupakan penjelasan mengenai internal assessment dari kelompok 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.